Kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan bersama dengan Ibu Yesi yang diselingkuhi oleh sang suami. Suami berubah sikapnya ketika, menurut pengakuan Bu Yesi, ketika naik jabatan. Kemudian mengalami tindakan kekerasan di usia kehamilan 5 bulan. Tapi kita tidak mau terlalu menjelaskan secara detail kekerasan tersebut, ya Bu ya, karena saya tahu ini kembali membuka luka lama bagi Ibu. Mungkin Ibu bisa menceritakan kepada kami kekerasan, perlakuan kasar, apa sih yang membuat Ibu pada akhirnya tetap bertahan sampai 2015 ini, Bu? Kejadiannya kan dari 2010 ke bawah, iya. Saya bertahan itu demi anak-anak. Kekerasan, tingkah laku dia itu berubah setelah dia dinas luar. Dan terbukti setelah melihat 2014 itu, saya melihat bukti-bukti bahwa dia memang telah menikah lagi. Bukti-bukti berupa apa, maaf Bu? Foto-foto, film-film, maaf ya, film-film yang tidak seharusnya kita lihat gitu. Dia memang telah menikah lagi dan mempunyai anak 1. Sampai hari ini pun, sampai detik ini, dia tidak pernah mau mengakui karena dia bilang itu bukan anaknya. Tapi saya yang meyakini, perasaan ini yakin bahwa itu anaknya, karena memang mirip sekali dengan anak saya yang pertama. Begitu juga dengan keluarga saya, meyakini bahwa itu adalah anaknya. 2010 dia menikah, 2011 saya hamil, melahirkan. Memang masih ditungguin dia, memang masih dinafkahi dia, tapi perlakuan kasarnya, tingkah laku dia, dinas luarnya yang makin lama makin rutin, bahkan sampai detik ini, itu yang membuat saya sakit hati. Caciannya, makiannya, hardikannya, hinaannya benar-benar merendahkan saya sebagai seorang perempuan. Baik Bu, ketika Bapak menikah dengan sang perempuan tersebut, keluarga Bapak tahu? Waktu di sidang tanggal 17 Juni 2014 kemarin, itu kami sidang karena udah ketahuan bukti-bukti bahwa suami telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat fatal buat institusinya, buat departemennya, termasuk buat saya, terutama buat saya, istrinya. Saya hanya sebagai istri seorang PNS, saya wajib melaporkan apa yang terjadi dalam kehidupan suami saya, bahwa dia telah melanggar peraturan-peraturan yang ada di PNS-nya. Pada saat dia disidang dengan keluarga kami, itu bapaknya cuma mengatakan, cerai-cerai saja, tapi jangan menghancurkan dia. Itu yang membuat saya sakit hati. Itu yang membuat keluarga besar saya marah. Kita mengikuti proses. Baik. Apapun prosesnya, itu kita mengikuti proses. Yang bahkan akhirnya ketahuan bahwa dia memang telah benar-benar berselingkuh. Baik Bu. Mungkin Bapak sekarang sedang menonton Ibu di sini. Mungkin ada yang Ibu ingin katakan kepada Bapak. Silakan Bu. Sejak ketahuan tanggal 27 Januari kemarin, kita udah sidang, Pak. Kamu memang berubah. Tapi saya lihat di sini berubah itu hanya seujung kuku. Kalau kamu memang benar-benar mau berubah 100% terhadap saya, anak-anak, juga keluarga besar kita, berubahlah Pak, lahir dan batin. Bertobatlah Pak. Tobat kamu hanya minta kepada Allah, bukan kepada saya. Sebagai muslim, saya memaafkan kamu dari dulu. Sebagai istri, saya masih menyayangi kamu karena Allah. Saya cuma minta satu dari kamu. Bertobatlah, bertobat setobat-tobatnya. Karena kamu punya kami, bukan punya dia. Karena kamu adalah ayah dari anak-anak saya. Kami masih memerlukan kasih sayang kamu. Bertobatlah Pak. Sadarilah itu Pak. Baik. Itu aja yang saya tahu. Baik Ibu, terima kasih. Kita dengar dulu dari Mbak Vera. Silakan Mbak Vera. Menyedihkan ya. Ini paling menyedihkan buat kehidupan rumah tangga adalah ketika cinta dikhianati, Mbak Oki ya. Iya, betul. Namun ada yang mesti kita ingat ya, bahwa meskipun perselingkuhan ini sakit, menyakitkan, sungguh-sungguh menyakitkan buat semua pihak yang ada, suami, istri, anak-anak gitu ya. Namun ada satu hal yang kita mesti ingat, kalau pasangan dari awal tidak pernah berselingkuh, selalu baik ya,
Artinya perselingkuhan itu tidak pernah dimaksudkan loh. Jarang sekali ada orang yang sengaja selingkuh dari pernikahannya, dari pasangannya kepada orang lain, kecuali kalau nggak sengaja. Jadi perselingkuhan ini umumnya jarang disengaja. Baik. Perselingkuhan ini bukan penyebab yang bikin rumah tangga itu kandas. Baik. Tapi justru perselingkuhan ini adalah akibat dari sesuatu yang berubah dalam pernikahan. Nah, apa kalau tuh saya akibatnya lihat tadi yang berubah apa sih? Ketika suami naik jabatan. Jadi ketika Anda menikah Anda begini. Ya. Anda equal, Anda sama, relasi Anda intim. Ketika suami tiba-tiba naik jabatan. Ya, kemudian sering keluar kota. Ini perubahan. Ada sesuatu. Sehingga, nah, istri kalau melihat suami naik jabatan, ya, istri harus belajar melakukan sesuatu. Nah, belajarnya gimana? Tunggu dulu Mbak Nah. Vera. Ini masih penasaran nih sahabat perempuan, karena masukan-masukan dari Mbak Vera bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sesuatu ada yang berubah pasti ada sebabnya kan Mbak Vera? Nanti Mbak Vera akan jelaskan lagi. Tapi sahabat perempuan jangan kemana-mana, kita bikin penasaran supaya tetap bersama kami ya. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan.